Apa sih perempuan itu? Peran perempuan itu sangat berguna loh di kehidupan bermasyarakat. Seorang wanita ini nantinya akan menjadi madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak mereka ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rembuk Podcast. Selamat datang di Rembuk Podcast Hima Prodi Manajemen Dakwah Winsa episode kedua. Bersama saya Ababil Firdaus dan tentunya kali ini aku nggak sendirian nih. Karena kali ini aku ditemanin sama Kak Khairunisa Mbak Reza yang akrab disapa Kak Bareza. Kak Bareza ini juga sebagai mahasiswa manajemen dakwah Winsa angkatan 2019 loh guys. Nah yuk kita sapa-sapa dulu nih bersama Kak Bareza. Halo Kak Bareza. Halo, assalamualaikum Ababil. Waalaikumsalam. Nah Sobat Rembu Podcast di episode kedua ini kita akan membahas tentang the power of woman. Kenapa sih kita mengangkat tema the power of woman? Karena di akhir-akhir ini banyak isu maupun berita yang mendiskreditkan perempuan. Bahkan bisa dibilang tindakan kriminal nih guys. Padahal peran perempuan itu sangat berguna loh di kehidupan bermasyarakat. Nah, jadi menarik banget nih guys tema ini buat kita bahas bersama. Dan tentunya bersama Kak Bareza. Nah, penasaran kan gimana diskusi kita kali ini? Makanya tetap stay tune terus di Rembuk Podcast. Sebelum lanjut, nggak afdol dong kalau kita nggak kenal sama narasumber kita. Kita sapa-sapa dulu ya guys. Halo Kak Bareza. Halo, Apa kabar Kak Bareza? alhamdulillah, aku kabarnya baik. Ababil gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik ya, alhamdulillah. Untuk saat ini Kak Bareza tinggal di mana ya? Aku Domisili? sekarang, aku domisili di Sampang. Biasanya aku kalau di Surabaya itu ngekos di belakang UIN. Tapi karena lagi online ya, aku lagi di rumah sekarang. Di Sampang Madura ya Kak ya? Ya, bener banget. Waduh, hati-hati ya guys. Nah, untuk kesibukannya apa ya Kak Bareza? Kalau kesibukannya sekarang karena online ya, kuliah pasti, terus ya organisasi juga, organisasi di kampus, terus di luar kampus juga. Salah satunya kan kemarin kebetulan waktu awal-awal pandemi, pertengahan bulan apa ya? Oh, akhir bulan Oktober tahun 2020 itu aku ikut pemilihan salah satu kompetisi di Sampang dan setelah itu aku bergabung sama yayasan. Jadi kesibukannya di organisasi di luar kampus juga. Sangat sibuk sekali ya Mbaknya. Enggak, Oh enggak. enggak sibuk, cuman apa ya, biar gak rebahan aja gitu. Iya, siap-siap. Lebih bermanfaat ya Kak kalau diisi waktu luang yang produktif. Ya, bener banget. Jadi waktu kita juga bermanfaat, walaupun dikata online, kita tetap punya kegiatan yang produktif. Bisa apa, nggak bikin kita rebahan aja gitu. Jadi kita juga dapetin ilmu baru gitu. Bisa dicontoh oleh teman-teman kita, Kak Bareza ini sangat produktif. Sangat produktifnya sampai Kak Bareza ini mahasiswa yang berprestasi loh guys. Salah satu Amin. contoh prestasi Kak Bareza ini menjadi duta lalu lintas Polres Sampang, Madura. Hebat-hebat. Mungkin Kak Bareza bisa sedikit cerita singkat lah pengalamannya Hmm. Kak Bareza gitu. Hmm. Oke. Ya, sebelumnya makasih banget. Alhamdulillah pas waktu bulan akhir 2021 kemarin, alhamdulillah dipercayai, diamanai oleh Polres Sampang untuk menjadi perwakilan dari Kabupaten Sampang di pemilihan Duta Lantas Polda Jatim. Nah, alhamdulillah aku mewakili Polres Sampang begitu. Dan dipilihnya itu sekitar bulan September. Kalau Kak Bareza nggak kerepotan gitu jadi duta lalu lintas. Soalnya kan kita tahu kepribadian orang Madura apalagi di lalu lintas. Uh-huh. Wih.
Karena Alhamdulillah enggak ya. Karena apa? Itu di sana menjadi tantangan tersendiri sih, bener. Kalau kita melihat dari kepribadian orang Madura yang keras banget, kayak mengajak mereka ke kebaikan gitu. Gimana caranya berkendara yang baik, menjaga keselamatan, begitu, sekolahan, ke adik-adik TK sampai SMA gitu. Kita menerapkan sosialisasi ke sana, bagaimana caranya kita bisa menerapkan kendaraan yang baik, menjaga keselamatan untuk diri sendiri dan sangat mulia sekali Kak Bareza ini. amin. Nah, sudah cukup untuk perkenalannya Kak Bareza ya. Mungkin kalau ada yang lebih kepo sama Kak Bareza lagi kan bisa tanya-tanya gitu. Oh, untuk sosmednya Kak Bareza apa IG gitu bisa dikepoin sama teman-teman. Iya, halo teman-teman. Buat teman-teman yang mau nanya-nanya atau ngepoin, bisa banget follow. Jangan lupa di follow ya Instagram aku @anisbariza. Oke Kak Bareza. Mari masuk ke diskusi kita ya Kak. Tema kita hari ini itu the power of woman. Jadi pembahasannya tentang perempuan gitu. Nah, saya dipercayai sebagai moderator kan saya juga laki-laki gitu. Katanya perempuan itu nggak bisa kalau kita pandang perempuan hanya dengan satu sisi saja. Jadi harus ada laki-laki dan perempuan. Iya, benar banget. Nah, menurut Kak Bareza sendiri, apa sih perempuan itu? Oke, berbicara tentang perempuan ya. Perempuan itu maknanya luas sekali. Nah, salah satunya yang paling kita kenalikan perempuan itu adalah seorang, nantinya adalah calon ibu ya. Ibu yang mana mereka akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka gitu. Seperti itu. Nah, perempuan ini juga bukan hanya semata-mata seorang perempuan, tapi mungkin bisa kita lihat para pemimpin-pemimpin hebat di luar sana, Rasulullah salah satunya, lalu presiden kita, Presiden Jokowi, seperti itu. Nah, beliau adalah orang hebat, di mana beliau berdiri tidak berdiri sendiri begitu, tetapi ada orang lain di balik mereka yang menyebabkan mereka dapat memimpin kepemimpinnya dengan baik sekali seperti Rasulullah. Beliau memiliki wanita-wanita hebat di belakangnya, salah satunya yakni Siti Khadijah. Nah, mungkin kalau misalnya kita ingat sejarah beliau ketika beliau diangkat menjadi Rasul, nah ketika Rasulullah pertama kali bertemu dengan Jibril, malaikat Jibril, Rasulullah itu mengadu kepada Siti Khadijah, bercerita, aku ketakutan gitu, selimuti aku, katanya Rasulullah. Dan ketika Rasulullah ketakutan, ada Siti Khadijah yang membantu beliau, memeluk beliau, menenangkan beliau. Tenang, gak usah takut, ada aku di sini. Seperti itu. Nah, itu salah satu peran seorang perempuan. Begitu. Jadi sangat apa ya kabarnya? Sangat lebih ke romantisme gitu ya Kak ya. Sangat memberi penyemangat gitu. Benar sekali. Itu salah satu perannya ya, belum peran-peran yang lain seperti itu. Sangat luas makna bagi Kak Bareza ini ya. Ya, benar. Menurut Kak Bareza, perempuan yang baik, menurut Kak Bareza, perempuan yang baik itu seperti apa? Perempuan yang baik itu menurut aku mereka yang bisa memberikan dampak baik, memberikan suatu perubahan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Mengapa demikian? Ketika kita bisa menjadi pribadi yang baik bagi diri kita, kita akan bisa mentransfer kebaikan tersebut untuk orang lain. Nah, mengapa kita perempuan yang baik itu adalah perempuan yang berdampak? Berdampak itu ada dua ya.
dampak positif dan dampak negatif seperti ini. Nah, dampak di sini konteksnya ya ini positif seperti itu. Bagaimana kehadiran kita khususnya seorang perempuan bisa memberikan dampak baik bagi orang-orang di sekitar kita, bagi diri kita sendiri gitu. Apakah kita bisa bermanfaat bagi mereka? Apakah kita bisa memberikan suatu perubahan nyata lebih-lebih ke arah kebaikan seperti itu ya. Begitu. Dan seorang perempuan ini juga mereka bisa berdiri sendiri, independent woman. Nah, mungkin kita sudah mengenal kata emansipasi wanita, begitu ya. Emansipasi wanita ini kan bisa kita katakan dibawa oleh Raden Ajeng Kartini, di mana beliau sangat menjunjung tinggi emansipasi wanita, begitu. Nah, seperti itu wanita yang baik, perempuan yang baik, mereka bisa memberikan dampak baik, bisa mengajak wanita-wanita di sekitarnya untuk maju. Ayo kita maju bersama seperti itu. Begitu. Kan menurut Kak Baresa ini perempuan yang baik itu perempuan yang berdampak gitu. Lah, kalau di Indonesia ini kan banyak sekali aturan-aturan atau dari aturan undang-undang negara dengan aturan-aturan agama. Nah, menurut Kak Baresa, dengan adanya aturan-aturan undang-undang maupun aturan-aturan agama, itu apa memengaruhi dampak perempuan gitu, apa pergerakan perempuan yang baik gitu? Oke. Berbicara tentang peraturan ya, peraturan itu kan luas sekali ya, entah itu agama maupun undang-undang. Oke. Berbicara tentang peraturan, tentunya hal itu tidak menghalangi kita sebagai seorang wanita untuk maju. Begitu. Ini hidup kita berbicara tentang hidup ya, ini hidup kita, ini apa yang saya miliki. Saya bebas melakukan apa saja terhadap diri saya, terhadap potensi dan skill saya gitu. Apakah undang-undang memiliki seperti larangan khusus terhadap kita? Tidak. Dan tentunya pada undang-undang dan peraturan agama tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh menjadi seperti ini, tidak ada. Begitu ya kan? Toh walaupun itu ada, kita patut untuk menuntutnya. Kita patut menuntut hak kita sebagai wanita, sebagai seorang manusia. Tentunya tiap pribadi memiliki hak asasinya sendiri kan, hak asasi manusia. Ketika kita menemukan suatu larangan tersebut, kita meminta hak kita untuk merdeka begitu. Karena seorang wanita ini juga bisa melakukan apapun yang mereka inginkan begitu. Tidak hanya berdiam diri, tidak melakukan apapun begitu. Kita bisa menjadi pribadi yang merdeka gitu. Jadi menurut Kak Baresa, perempuan itu bebas dengan menuntut hak dan tapi tidak melanggar aturan itu tadi ya Kak ya. Apalagi kalau ada aturan, kita juga harus melihat aturan itu sangat berpotensi bisa melanggar hak asasi perempuan juga atau tidak ya Kak ya. Menurut Kak Baresa, bagaimana menurut Anda jika wanita itu dipandang rendah oleh pria? Seperti misalnya ada yang mengatakan wanita itu kelak juga di dapur ngurus rumah tangga, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu. Menurut Kak Baresa, gimana? Oke, berbicara tentang seorang wanita yang hanya berdiam diri di rumah begitu ya? Iya. Oke, sebenarnya ini suatu sekali ya pertanyaannya, mengapa kita perlu bagi seorang wanita itu bersekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya mereka akan berada di balik dapur seperti itu. Nah, itu lucu sekali sebenarnya, statementnya lucu sekali karena apa? Begini, pendidikan itu salah satu hal terpenting yang harus kita miliki bagi siapapun itu, tidak pandang gender, baik itu laki-laki maupun perempuan ya kan. Nah, mengapa? Tentunya seorang wanita ini nantinya akan menjadi madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak mereka ya kan. Nah, ketika kita akan mendidik anak kita, tentunya kita membutuhkan suatu ilmu, kita membutuhkan pendidikan begitu. Benar? Nah, benar. Semakin tinggi pendidikan kita, tentunya
apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan ini juga semakin banyak gitu. Recording stopped. Pengalamannya, bagaimana cara kita menghadapi dunia, bagaimana kita bisa menghadapi karakter-karakter dari berbagai sosial begitu. Nah, kita akan turunkan kepada anak kita. Nah, jika nanti kamu bertemu dengan orang seperti ini, alangkah baiknya kamu begini. Recording in Nah, progress. dunia ini seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, di sana kita akan mengajarkan mereka, menuntun mereka bagaimana cara melihat dunia gitu. Jika pandangan kita hanya terstuck di jenjang yang tidak seberapa, tentunya kasihan anak kita begitu, ya kan? Nah, dan saya sangat tidak setuju dengan statement yang mengatakan bahwa kita sebagai wanita itu tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi, tidak perlu sekolah SMA, tidak perlu kuliah, ujung-ujungnya akan mengurusi dapur juga begitu. Saya sangat tidak setuju karena melihat seorang wanita ini keluarga yang hebat berada di tangan perempuan yang hebat pula begitu. Apakah hanya seorang pria yang bisa berkuliah tinggi? Tentu tidak, wanita juga bisa. Apakah wanita ini tidak bisa mengikuti diskusi karena pengetahuannya yang minim? Recording Tentu stopped. tidak. Di sana saya membuktikan bahwa sebagai seorang wanita kita juga bisa menyalurkan bakat dan minat kita, kita bisa menyalurkan statement kita begitu. Seperti itu. Karena perempuan itu Recording in progress. juga sangat penting ya Kak ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, benar sekali. Perempuan mempunyai hak yang sama seperti laki-laki Kak ya, apalagi dengan pendidikan itu. Kalau laki-laki bisa berpendidikan sampai setinggi, kenapa wanita tidak juga ya Kak ya? Iya, mengapa tidak gitu? Kita juga bisa melakukan hal yang sama begitu. Seperti halnya apa yang kita lakukan sekarang, Ababil. Di sini di platform ini kan di Zoom ini ada saya, ada Ababil, ada Akbar, juga ada Alfi. Mengapa tidak hanya Akbar dan Alfi saja, Akbar dan Ababil saja, seorang pria? Di sini membuktikan salah satu bukti nyatanya bahwa toh di sini saya juga bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan seperti itu. Jadi jangan jika ada yang mengatakan bahwa wanita itu pekerjaannya hanya di dapur saja, tidak. Walaupun pekerjaan di dapur, yang namanya orang memasak itu juga membutuhkan suatu ilmu khusus gitu. Mungkin kalau yang namanya seorang ibu itu mereka sebenarnya juga bersekolah, berpendidikan begitu, walaupun tidak nyata. Mengapa demikian? Mereka belajar pada orang-orang tuanya bagaimana cara memasak yang baik, bagaimana cara membereskan rumah yang baik. Itu mereka belajar berpendidikan, tapi tidak dalam lingkup formal, tapi informal begitu ya. Ilmu itu bisa kita dapatkan di mana saja begitu. Seperti itu. Dan berbicara tentang seorang perempuan yang berada di dapur ini, sebenarnya wanita ini memiliki cakupan yang luas. Mengapa demikian? Ketika seorang perempuan ini berada di rumah, bayangkan ya, ketika apalagi ia memiliki seorang anak, ia harus memberesi rumah, menata rumah ya, bersih-bersih, ngepel, nyapu, di sisi lain harus masak, lalu godok air seperti itu, bikin sop sambil ngurusin anaknya, jagain anaknya. Bayangkan dalam sekian anggaplah dalam 1 jam ibu itu seorang wanita bisa menyelesaikan hampir semua pekerjaan di dalam rumah, begitu ya. Dalam waktu yang bersamaan sambil gendong anak, sambil masak, sambil nyuci piring. Apakah laki-laki bisa melakukan hal seperti itu? Jadi jangan pernah pandang rendah seorang wanita begitu, Ababi. Siap. Begitu. Lalu kita lihat tentunya apalagi di zaman ini ya, banyak sekali perempuan yang mereka itu membuka sambil berjualan begitu, wanita karir ya. Wanita karir itu tidak hanya berada mereka yang berada di kantor begitu, pergi ke kantor tidak, tetapi sekarang kita bisa bekerja dari manapun, benar? Kita memiliki banyak e-commerce itu electronic commerce ya. Kita bisa berjualan dari rumah. Ada yang namanya jualan online. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu yang sambil menjaga rumah, beres-beres rumah, menjaga anak, nyuci piring, sambil berjualan via online, mengurusi jualannya, sambil mengajar online, begitu.
Nah, tentunya kalau dikata perempuan ini memiliki banyak sekali skill seperti itu. Begitu Allah bilang. Kita lihat juga dari ibu ibu kita masing-masing Ya, memang benar sekali. kita lihat di rumah memang ibu kita itu wah Multi hebat gitu talent ya. ya. Iya, multi talent Iya benar. bisa ini. Multitasking juga. Apalagi kalau kita tanyain barang kita, padahal yang punya barang kita tanya Diri kita barang sendiri. mana Bu? Yang apa ini itu? Saking kerennya perempuan seperti itu ya, saking kerennya ibu. Makanya apa seorang wanita itu, terlebih lagi ibu berbicara tentang ibu ya. Ibu karena ibu juga wanita. Ibu itu bisa melakukan apapun. Secapek apapun ibu, ia akan bekerja dengan sukarela untuk merawat keluarganya begitu. Ketika kita lihat ketika dunia ini masih offline ya, masih aman-aman saja tanpa adanya pandemi, bagi mereka yang mungkin mengajar atau bekerja di luar, ketika sampai di rumah mereka harus masak nasi untuk makan siang, setelah itu mengurusi anaknya yang baru pulang sekolah, setelah itu sambil mengurusi suaminya yang pulang bekerja begitu. Apa nggak capek ibu bekerja? Setelah itu mengurusi keluarganya. Nah, dan ketika ibu, walaupun ibu capek, ibu nggak bakal bilang kalau ibu itu capek gitu. Tetapi kelemahannya seorang wanita itu ketika ia dibentak oleh belahannya, ya kan, dimarahin oleh suaminya begitu. Nah, di situ seorang wanita itu akan merasakan kerapuhan gitu. Aku salah apa gitu. Di sana dia akan seperti lemah, tak berdaya memikirkan kesalahannya. Nah, jadi ini pesan juga apabila bagi seorang pria nantinya, yang nantinya mereka akan menjadi seorang suami dan ayah, jangan mudah untuk mengeluarkan kata-kata kasar terlebih lagi untuk istrinya. Walaupun seorang pria itu memang lelah bekerja, coba bayangkan, lebih berat pekerjaan ayah atau ibu. Ayah hanya bekerja saja, ibu juga mengurusi keluarga, begitu ya kan? Seperti itu Ababil. Ini kita juga malah berbicara tentang pria ya. Siap, nggak apa-apa Kakak. Setuju banget kalau perempuan itu multi talent. Perempuan itu seharusnya kuat dan bisa melakukan seperti apa yang dilakukan pria. Nah, terlebih lagi, tapi kita membahas sedikit masuk tentang isu-isu terkini ya, Kak ya. Iya benar. Kita lihat sih apa ya, Kak ya? Apa di bulan kemarin kayak ada berita santri yang naudzubillah diperkosa oleh ustadznya sampai 13 gitu. Ada pelecehan-pelecehan seksual gitu kan. Itu kan ada sebuah pemikiran bahwa bisa juga atau bisa jadi perempuan itu nggak bisa apa-apa. Perempuan itu ketergantungan kepada orang yang lebih kuat. Orang yang lebih kuat ini kan laki-laki gitu. Nah, apakah seperti itu, Kak? Oke. Ini pertanyaannya, apakah wanita itu ketergantungan begitu ya? Iya, Kak. Oke. Oh, benar sekali. Jika kita melihat dari fenomena yang akhir-akhir ini terjadi, salah satunya yang menimpa banyak sekali wanita di luar sana. Salah satu contohnya apa yang dikatakan Babil tadi, santri yang mana mereka mengalami pemerkosaan dari ustadznya sendiri. Oke, jika berbicara tentang wanita itu ketergantungan, sebenarnya tidak. Jika dikatakan wanita itu lemah, ya benar, wanita itu lemah. Bayangin aja, analoginya seperti ini. Sekuat apapun wanita, jika ditonjok laki-laki, ia pasti akan meringis kesakitan begitu. Ya kan? Apalagi anak kecil, maksudnya remaja-remaja yang mana mereka berhadapan dengan orang yang lebih tua, tentu kekuatannya lebih kuat seperti itu ya. Apakah mereka bisa melawan? Bagaimana mereka bisa melawan jika mulutnya pun disumpal begitu, ya kan? Dan berbicara tentang fenomena pemerkosaan ini sebenarnya memang benar-benar miris sekali. Apalagi saya sebagai seorang wanita, saya merasakan saya sangat geram sekali melihat fenomena seperti itu gitu. Justru di sana peran pemerintah itu sangat penting. Bukan hanya pemerintah,
orang-orang di sekitarnya, terlebih lagi keluarganya, begitu. Keluarganya, orang-orang di sekitarnya, apalagi pemerintah. Kita ini sebagai wanita perlu untuk dilindungi, begitu Ababil. Mungkin sebelumnya kita pernah mendengar akan RUU, Undang-Undang PSK ya kalau tidak salah, yang berkaitan dengan pelecehan seksual, di mana undang-undang tersebut akan dihapuskan. Siapa yang tidak geram jika undang-undang tersebut dihapuskan, Ababil? Karena apa? Kita ini sebagai wanita perlu perlindungan. Jika tidak ada hukum yang menerangkan tentang perlindungan kepada wanita, kita akan berlindung kepada siapa, begitu? Tentunya sebagai korban kita juga ingin pelaku itu dihukum seberat-beratnya. Karena apa? Mereka telah merampas segalanya dari kita. Yang namanya merampas keperawanan itu tidak hanya merampas keperawanan, tetapi kehidupannya juga. Bayangkan, seorang anak yang direnggut paksa oleh orang yang dia kata itu bisa melindunginya, pusatnya sendiri tentunya orang yang ia teladani ya. Orang yang ia teladani bisa melindunginya, ternyata berlaku tidak semena-mena padanya. Ia diperlakukan seperti itu, diiming-imingi akan dikuliahkan, akan dinikahkan seperti itu. Ya, yang namanya seorang santri ya, kan takzim kepada guru itu perlu. Yang namanya anak, jika misalnya orang-orang menyalahkan, kenapa dia tidak memiliki pikiran yang luas, yang namanya dirayu oleh laki-laki, seharusnya mereka bisa melawan. Pasti banyak faktor yang menyebabkan ia tidak bisa melawan sehingga ia bungkam sebegitu lamanya, begitu Ababil. Jadi jangan pernah salahkan korbannya seperti itu. Terlebih lagi ketika kita seorang keluarganya itu harus menjadi tameng pelindung pertamanya ketika anak memiliki sebuah masalah, begitu. Dan peran keluarga di sana sangat penting sekali ya. Bagaimana mereka bisa melindungi keluarganya, begitu Ababil. Dan ketika kita melihat fenomena tersebut, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, jangan pernah salahkan korban. Oke, jika kita berbicara tentang bagaimana cara berpakaian, itu wajar. Mungkin ada statement yang mengatakan cara berpakaianmu saja buka-bukaan seperti itu, bagaimana tidak menjadi santapan para pria begitu. Oke, itu bisa kita terima. Tetapi bagaimana dengan fenomena yang seorang santri, seorang murid, seorang mahasiswa yang dilecehkan, di mana mereka yang namanya orang bersekolah itu menggunakan pakaian yang rapi, sopan, benar begitu Ababil? Nah, bagaimana dengan mereka yang mengalami pelecehan tersebut? Posisi di mana mereka sudah menggunakan pakaian sopan mungkin. Terlebih lagi di pesantren, mereka menggunakan baju yang benar-benar menutup auratnya begitu. Tapi mereka masih mendapatkan perlakuan tidak baik. Nah, di situ memang ya kembali lagi pada pikirannya seorang pria begitu. Saya tidak menyalahkan pria, tetapi kembali kepada kepribadiannya masing-masing begitu Ababil. Nah, di sana lantas ketika kita ingin melaporkannya, kita juga menemukan bahwa saya sebelumnya sempat membaca artikel-artikel juga yang dimana ketika ada kasus pemerkosaan pada 3 anak di Lu Timur, begitu, keluarganya ini melaporkannya ke pihak berwajib. Tetapi dari pihak berwajib itu seperti tidak merespon dengan baik. Mereka bilang kurangnya bukti, begitu. Atau dikata seperti apa, intinya mereka tuh tidak percaya terhadap perkataan korban begitu. Nah, ketika keluarga sudah bisa menjadi tahap pertama untuk mengeluarkan emosinya, untuk curhat seperti itu, menceritakan permasalahannya, lantas keluarga ini melaporkannya kepada pihak yang berwajib meminta keadilan, di manakah keadilan tersebut? Ketika orang yang seharusnya bisa melindungi kita malah tidak percaya terhadap apa yang kita katakan seperti itu. Tentunya di sini peran pemerintah sangat diperlukan sekali begitu Ababil. Begitu. Terus jika dikatakan apa namanya jika kita lihat pada fenomena ini ya, rata-rata kejadian ini baik itu pelecehan seksual, pemerkosaan tidak terjadi di malam hari. Di mana malam hari itu seharusnya mereka bisa lebih gencar-gencarnya melakukan aksinya, justru
menurut Badan Statistik, kejadian ini terjadi pada pagi hari. Lihat ya, di pagi hari, bukan di malam hari. Lantas tempatnya pun bukan di tempat sepi. Oke, kalau di tempat sepi itu wajar. Maksudnya memang benar-benar mereka tidak bisa mencari pertolongan begitu. Tapi di tempat ramai, di sekolah, di pesantren, di kampus, bahkan di transportasi umum. Karena mungkin konteksnya itu sudah berbicara tentang umum, apa ya, dikata aman tetapi ternyata tidak begitu. Seperti itu. Jadi di sini saya menitik beratkan kepada semua wanita, perempuan, adik-adik, kakak-kakak dimanapun kalian berada. Kita sebagai wanita jangan pernah mau dikatakan lemah. Jika kita menemukan hal yang tidak wajar di luar sana, hal yang mana hal tersebut benar-benar melecehkan kita sebagai status kita seorang wanita, kita harus bersuara. Begitu. Jangan mentang-mentang dia memiliki pangkat yang lebih tinggi kita takut bersuara, tidak. Di sana kita harus menegakkan kebenaran begitu. Masa bodoh dengan mereka yang memiliki pangkat tinggi, seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz, bahkan seorang atasan sekalipun, jika mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap kita harus bersuara. Begitu, Ababil. Iya, Kak. Kalau mengatakan kembali lagi Kak ya. Jadi menurut Kak Bareza, perempuan itu harus kuat. Perempuan harus kuat. Ya, benar. Dan tidak boleh dikatakan lemah dan lain-lain. Karena perempuan itu kan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti laki-laki menurut Kak Bareza. Ya, benar. Kembali lagi ke kepribadian, Kak. Jadi kan tidak bisa dikatakan kalau isu-isu kemarin itu pemerkosaan itu kan tentang berpakaian atau faktor tentang lingkungan atau lain-lain. Nah, dari faktor yang lain kan bisa yang lebih penting itu dengan kepribadian. Memang atau kepribadiannya yang laki-laki yang memang seperti itu atau perempuannya yang juga bisa dikatakan tarik perhatian begitu ya? Iya, bisa dikatakan kayak perempuannya itu memang mau gimana lagi gitu. Nah, kalau mengatakan tentang kepribadian perempuan itu Kak, seharusnya gimana sih Kak kepribadian perempuan yang seharusnya dirinya itu kuat dan bisa melindungi diri tentang melindungi diri tentang hal apapun gitu. Oke. Mohon maaf Ababil, sebelumnya bisa diulangi tidak? Barusan suaranya terputus. Jadi menurut kembali ke isu tadi menurut Kak Bareza kan kayak pelecehan seksual, pemerkosaan itu kan faktornya nggak bisa dikatakan dengan cara berpakaian. Soalnya kan cara berpakaian walaupun yang bajunya terbuka atau tidak terbuka, tapi faktanya masih ada berita pelecehan yang seperti itu bahkan di pondok pesantren kan gitu. Nah, kalau kita tidak bisa mengatakan itu faktor berpakaian atau lain-lain, jadi kan itu faktor kepribadian, Kak. Faktor kepribadian dari memang atau laki-lakinya yang kayak gitu atau memang perempuannya yang menarik perhatian atau kepribadian perempuannya yang tanda kutip yang mau itu gitu Kak. Oke. Apakah ada pantangan sih Kak? Kan menurut Kakak tadi perempuan itu ya bebas melakukan apa yang seperti laki-laki lakukan. Apakah bebasnya perempuan itu yang dilakukannya seperti itu gitu? Yang mau melakukan hal itu gitu. Oke, jadi tadi Abiman seperti menyanggah ya apa yang saya katakan terkait bahwa wanita itu juga bisa melakukan apapun yang ia mau, bebas begitu ya. Oke, berbicara tentang bebas dan apapun itu yang ia mau lakukan, tentunya hal itu masih dalam tahap wajar. Begitu Ababil. Toh selama itu juga tidak melanggar hak asasinya sebagai seorang wanita begitu. Sebagai seorang manusia terlebih lagi.
Bebas dalam artian apa begitu. Nah, sebenarnya saya masih sedikit rancu ya dengan tadi pertanyaannya Ababil karena barusan koneksinya rada tidak mendukung. Jadi mungkin sedikit bisa diulangi Ababil tadi pertanyaannya. Jadi kan menurut Kak Bareja itu kan perempuan itu bebas atau perempuan itu bisa melakukan apa yang seperti laki-laki lakukan gitu. Nah, apakah bebasnya perempuan itu apa ya? Apa sih bebasnya perempuan itu apa? Arti Apa bebasnya juga ya? ya, apa juga bebas yang dilakukan perempuan itu memang hal-hal yang seperti itu bebas memang perempuan juga Oke, punya oke, hak I gitu. got it. Oke, I got it, Ababil. Oke, berbicara tentang bebas ya, bebas itu memang benar sekali, banyak sekali artiannya. Nah, jika kita ingin memberikan makna terhadap arti bebas terhadap perempuan, begini, maksudnya konteksnya itu begini, Ababil. Ketika kita berbicara tentang ingin menjadi, kamu ingin menjadi apa? Kamu ingin menjadi seperti apa? Begitu. Yang mana pada zaman dahulu, sebelum Raden Ajeng Kartini ini mengemukakan tentang emansipasi wanita, di sana seorang perempuan itu hanya berdiam diri di dalam rumah saja. Seperti apa yang tadi Babil sampaikan bahwa seorang wanita itu kerjaannya di dapur. Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi? Toh pada akhirnya pekerjaanmu di dapur, mengurusi anak dan mengurusi rumah. Begitu ya. Kalau bahasanya orang Jawa gini, tata, mana, maca. Benar gitu ya? Iya. Iya, benar. Nah, jika kita lihat lagi pada zaman dahulu, pada zaman kolonial Belanda ya, kolonial Belanda, Jepang, sebelum kita merdeka juga, di sana orang yang bisa bersekolah tinggi itu laki-laki. Benar? Jika kita melihat pada sejarah Babil ya, laki-laki. Dulu laki-laki itu paling tinggi kan sekolah yang sangat bisa mereka jangkau itu SR ya, sekolah rakyat. Nah, kebetulan kakek saya ini, alhamdulillah sekarang masih sehat, beliau itu lulusan SR, sekolah rakyat. Saya nanya ke Mbah, dulu sekolah apa gitu? Mbah, alhamdulillah Mbah saya dulu juga, Mbah itu nututi setelah masa Raden Ajeng Kartini. Jadi Mbah saya yang cewek, dia itu masih bisa bersekolah, alhamdulillah. Tetapi ini saya sedikit cerita ya dari pengalaman keluarga saya. Iya. Sekolah itu cukup di SD saja. SD kelas 6. Begitu. Dan ketika ingin melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi, mbah saya itu dilarang oleh kakek. Udah emak sekolah arsitektur. Cereng Pak, di budina pada alakonan dokter. Pada ngurusin laki mah. Paham nggak? Enggak paham, Kak. Jadi katanya, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya kamu tuh bakal ngurusin dapur juga gitu, berada di dapur juga gitu. Nah di sana ya udah sekolah itu hanya stagnan di SD saja gitu. Dan lambat laun saya berpikir mengapa mereka berpikir seperti itu gitu, mengapa mereka tidak memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan begitu. Nah, dan jika kita melihat lagi pada sejarahnya kenabian, sejarahnya Siti Aisyah yang ikut berperang begitu. Ingat tak Babil? Kurang-kurangan saya. Oke, kita ambil contoh yang lain. Siti Hadijah yang berdagang menjadi seorang saudagar kaya. Oke, kita lihat Siti Hadijah itu seorang perempuan. Benar? Siti Hadijah itu seorang perempuan yang berdagang. Pada zaman dahulu kala, seorang yang bisa berdagang, Siti Hadijah saja ya. Dan dari situ Siti Hadijah itu bisa kita lihat bahwa beliau memiliki intelektual yang tinggi. Karena apa? Bisa berdagang tentunya beliau sudah bisa menguasai hal-hal yang mana pada umumnya seorang pria itu bisa kuasai, benar begitu ya, Ababil ya.
Dan dari sana bisa kita lihat bahwa kita pun bisa melakukan apapun yang kita inginkan, seperti halnya Siti Khadijah. Pada zaman dahulu kala yang hanya berdagang itu lelaki. Tapi jika kita melihat Siti Khadijah, yang mana beliau juga melakukan pekerjaan berdagang, yang mana berdagang pada saat itu mungkin jika kita analogikan pada masa kini itu berbisnis ya, itu merupakan suatu hal yang jarang sekali terjadi. Tetapi Siti Khadijah bisa memutuskan stigma buruk tentang wanita begitu. Itu menjadi salah satu contoh bagi kita bahwa kita pun seorang wanita juga bisa melakukan apa yang dia lakukan. Begitu, Kak Babil. Bukan maksud bebas itu kita bisa melakukan hal-hal yang lah, begitu. Nah, di sini saya menggunakan arti kata bebas itu dalam artian yang positif, Kak Babil ya, begitu ya. Seperti halnya kita melihat ibu gubernur kita. Siapa ibu gubernur kita, Ababil? Bu Khofifah. Ibu Khofifah itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Oke, sebelumnya siapakah gubernur kita? Pak Dekarwo. Pak Dekarwo. Laki-laki ya, sama Gus Ipul, Pak Dekarwo dan Gus Ipul. Sekarang ibu gubernurnya Bu Khofifah dan Pak Emil. Begitu. Apakah wanita tidak bisa memimpin seperti seorang pria? Bisa. Siapakah contohnya? Ya Ibu Khofifah. Begitu. Ibu Megawati. Ibu Megawati. Pada masanya beliau menjadi seorang presiden, seorang wanita. Presiden wanita pertama di Indonesia. Jadi menurut Kak Bareza, perempuan bebas itu perempuan yang mendapatkan dampak positif atau yang bisa merubah kepribadiannya yang menjadi baik gitu. Misalnya dengan cara bebas mendapatkan pendidikan. Mungkin langsung aja Kak ya, habis tadi tentang pembahasan bebas langsung ditutup aja. Oke. Oh, sudah sampai closing statement ya? Iya. Oh my God. Padahal ini pembahasannya seru banget loh sebenarnya, cuman memang kita terkendala waktu juga ya. Oke. Berbicara tentang closing statement ini ya, apalagi perempuan. Di sini aku mengutip dari perkataan Ibu Bupati Sampang, Umi Hajar Mimin Slamet Junaidi, di mana beliau pernah berkata, wanita kuat bukan karena dia takut, tetapi dia terus maju dengan kuat meski ada rasa takut. Jadilah wanita yang tidak suka mengeluh, karena keluhan akan membuat kelemahanmu bertambah. Masalah akan kunjung selesai, dan akan tambah pahala juga. Sebaliknya, jadilah wanita yang tegar dengan balutan sabar, dan tetap tenang, meskipun sedih menyambar, dan tetap menjadi pemenang, karena pahala terus akan datang. Bagus sekali closing statement dari Kak Bareza ini ya. Karena yang tahu kelemahanmu adalah dirimu dan kamu bisa memberikan explore dirimu dengan gayamu sendiri, tidak bisa dengan perkataan orang lain. Jadilah tutupilah kelemahanmu dengan gayamu sendiri. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Bareza sudah menyempatkan waktu yang bersama menyempatkan waktu sekarang berdiskusi bersama. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Bareza. Siap. Bagi kalian sobat Rembut Podcast, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode kami. Hanya di Rembut Podcast, kalian bisa mendengarkan podcast kami di YouTube Manajemen Dakwah Winsa, dan jangan lupa share, like, comment, and subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan bincang kita dengan para narasumber hebat dan selanjutnya. Dan bagi kalian yang ingin kirim saran dan kritik bisa DM di Instagram @himaprodimd atau bisa juga tulis di kolom komentar. Akhir kata, saya Ababil Firdaus dan Kak Bareza pamit undur diri.
Terima kasih kami ucapkan bagi pendengar setia Rembu Podcast. Manajemen dakwah Winsa, we are the leader. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Babi dan teman-teman. Maaf untuk kekurangan saya, Kak Reza, banyak Ya, maaf kekurangan. juga ya.